Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di channel YouTube kita, Solikin Daerah Layer Spesialis, yang selalu memberikan video-video terbaik untuk Anda yang praktisi di layer, Anda manajer, Anda supervisor, Anda pemilik peternakan layer di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan berbicara tentang manajer. Manajer, apa tugas-tugas seorang manajer? Jadi tugas-tugas seorang manajer bisa kita katakan ada 4, yaitu untuk merencanakan, nomor 1. Jadi semua pekerjaan harus direncanakan. Yang kedua adalah untuk mengkoordinasi. Yang ketiga adalah untuk melaksanakan, dan yang keempat setelah hasil dilaksanakan maka kita harus evaluasi. Jadi kembali lagi kepada manajer. Manajer, tugas seorang manajer adalah yang pertama itu adalah merencanakan. Jadi kalau di sebuah farm dia harus punya rencana bagaimana pembuatan pakannya, bagaimana cara pengobatannya, bagaimana gudang telurnya, bagaimana tentang karyawan, penggajian karyawan bagaimana, dan sebagainya. Dia harus punya rencana ke depan. Tahun depan kita harus punya karyawan berapa, tahun depan kita punya populasi berapa, tahun depan produktivitas kita harus berapa. Itu yang harus dikerjakan oleh seorang manajer. Jadi semua rencana harus diberikan kepada pemilik atau owner atau direktur untuk bisa dijelaskan kebutuhannya apa. Kalau kita produksi harus 95%, harus kebutuhan obatnya bagaimana, pakannya bagaimana, suplemennya bagaimana, karyawan harus bagaimana. Ini harus bisa dijelaskan oleh seorang manajer. Seorang manajer bertanggung jawab terhadap perencanaan. Jadi nomor 1 tugas seorang manajer adalah merencanakan. Jadi kalau seorang manajer ditanya tahun depan kita peternak seperti apa, dia tidak bisa jawab, artinya dia tidak mengerti tentang. Oke, yang kedua adalah tugas seorang manajer adalah mengkoordinasi. Jadi setelah rencananya sudah terbuat, kita punya tujuan ini, goal ini, karyawan ingin begini, gaji seberapa, kemudian kita ingin ada populasi pertambahan sekian persen, kita ingin efisiensi pakan sekian, kita ingin efisiensi uang pengobatan sekian, dan sebagainya. Ini harus dikoordinasi di tiap bagian. Jadi semua rencana kita yang kita sudah tulis semua tadi, kita koordinasikan dengan bagian-bagian, baik itu mandor, baik itu kepala gudang, baik itu kepala divisi penjualan, dan sebagainya. Jadi koordinasi ini penting karena kita tidak mungkin di dalam farm itu bekerja sendirian. Kita harus mengefisiensi waktu kita sebagai manajer, waktu sebagai supervisor, dan waktu sebagai anak kandang. Jadi jangan sampai tumpang tindih sehingga banyak karyawan tidak efektif. Jadi teman-teman sekalian, koordinasi ini penting, baik itu dalam bentuk rapat, baik itu dalam bentuk meeting, baik itu dalam bentuk diskusi. Jadi selalulah koordinasi itu secara resmi, karena dengan cara resmi mereka punya tanggung jawab tertulis, mereka punya catatan, mereka punya goal-goal dalam bentuk angka-angka, sehingga ketika dalam bentuk angka mereka bisa mengejar dengan jelas. Kalau misalnya kita ingin farm ini menjadi lebih baik itu abstrak, jadi tidak terlihat angkanya, tetapi produksi misalnya ditulis saja angka 95%, atau secara keseluruhan misalnya kita ingin punya produksi 80%, itu ada angkanya dan bisa dikejar. Tetapi kalau lebih baik itu kita tidak bisa evaluasi nantinya.
dan angka-angka ini di setiap divisi ini diperlukan. Jadi merencanakan kemudian mengkoordinasikan ini adalah dua bagian yang harus